soal yang pertama. Berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk zakat pertanian yang tidak mengeluarkan biaya pengairan? A. 2,5%, B. 20%, C. 5%, D. 25%, dan E. 10%. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah jawaban yang E, ya, 10%. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk zakat pertanian yang mengeluarkan biaya pengairan? A. 2,5%, B. 20%, C. 5%, D. 25%, dan E. 10%. Nah, jawaban untuk nomor 2 ini adalah jawaban yang C, ya, 5%. Jadi gini ya, untuk zakat pertanian ini terbagi menjadi 2 ya. Zakat yang mengeluarkan biaya pengairan dan yang tidak mengeluarkan biaya pengairan ya. Yang mengeluarkan biaya pengairan itu pengairan tersebut berasal dari seperti disiram gitu kan, disiram. Terus ada juga yang mengatakan seperti di irigasi, akan tetapi apabila pengairan tersebut berasal dari mata air atau sungai itu tanpa adanya biaya pengairan ya. Nah, untuk nisabnya sendiri itu zakat pertanian sebesar 5 was ya, atau setara dengan 750 kg ya. Nah, pertanian tersebut itu jadi pertanian bahan pokok ya, seperti beras, gandum, jagung, atau bisa yang lainnya tergantung kebutuhan pokok di daerahnya masing-masing gitu ya. Lanjut kita ke soal nomor yang ketiga. Berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk zakat harta perdagangan atau perniagaan? A. 2,5%, B. 20%, C. 5%, D. 25%, dan E. 10%. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang A ya, 2,5% ya. Untuk zakat perdagangan ini, zakat harta perdagangan ya, dihitungnya itu berjalan 1 tahun ya, diperhitungkan pada awal sampai akhir tahun usaha tersebut dilaksanakan. Nah, dan nisab zakatnya itu sendiri setara dengan nisab emas ya, kadar zakatnya, yaitu 2,5%. Lanjut kita ke soal nomor 4. Berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk zakat harta temuan atau rikaz? Nah, A. 2,5%, B. 20%, C. 5%, D. 25%, dan E. 10%. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang B ya, 20%. Nah, untuk zakat harta temuan ini, rikaz ini ya seperti halnya harta yang terpendam gitu di dalam tanah atau di dalam laut gitu, harta karun seperti itu. Nah, biasanya banyak yang mengatakan bahwa 1/5 dari harta tersebut harus dizakatkan gitu. Jadi diperhitungkan kira-kira sebesar 20% dari barang temuan tersebut. Lanjut kita ke soal nomor 5. Melaksanakan haji dan umroh dalam satu niat dan waktu disebut A. Haji kiran, B. Haji ihram, C. Haji ifrad, D. Haji nazar, dan E. Haji tamattu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya, haji kiran. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian haji. Disebut A. Kiran, B. Haji ihram, C. Haji ifrad, D. Haji arafah, dan E. Haji tamattu.
Jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang ya, haji tamattu. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Melaksanakan haji terlebih dahulu kemudian umroh disebut A. Haji kiran, B. Haji ihram, C. Haji ifrad, D. Haji wado, dan E. Haji tamattu. Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang C ya, haji ifrad. Nah, untuk haji ini awas, hati-hati jangan sampai terbalik ya. Ada yang melakukan haji terlebih dahulu kemudian umroh, ada yang melakukan umroh terlebih dahulu kemudian haji, dan ada yang melakukan secara bersamaan ya, dalam waktu dan niat yang bersamaan antara haji dan umroh itu. Jangan sampai terbalik. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Tempat mabit setelah wukuf adalah A. Maqam Ibrahim, B. Arafah, C. Multazam, D. Hijr Ismail, dan E. Muzdalifah. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 8 ini adalah yang E ya, Muzdalifah. Untuk arti dari mabit sendiri itu adalah bermalam ya, atau berhenti untuk mempersiapkan keperluan lempar jumroh ya. Nah, tempatnya sendiri itu, tempat untuk mabit itu sebetulnya ada dua ya, di mana tempat tersebut adalah Mina dan Muzdalifah. Nah, di sini kan dicantumkan ada Muzdalifah, berarti jawabannya adalah E ya, Muzdalifah. Selanjutnya kita ke soal nomor 9. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang haid disebut talak A. Bid'i, B. Fasak, C. Khulu, D. Ila, dan E. Ta'lik. Jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang A ya, Bid'i. Lanjut kita ke soal nomor 10. Istilah mengenai talak yang tergantung adanya surat yaitu A. Bid'i, B. Fasak, C. Khulu, D. Ila, dan E. Ta'lik. Jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang E ya, Ta'lik. Lanjut kita ke soal nomor 11. Berapa lama masa iddah istri yang ditinggal suami? A. 3 bulan, B. 3 bulan 10 hari, C. 4 bulan, D. 4 bulan 10 hari, dan E. tanpa masa iddah. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 ini adalah jawaban yang D ya, 4 bulan 10 hari. Nah, jadi gini ya, untuk perhitungan masa iddah kita sedikit diuraikan ya, kadang-kadang suka bingung. Nah, untuk masa iddah itu sendiri, apabila seorang suami meninggal dan perempuannya tersebut dalam keadaan hamil, maka masa iddah tersebut ditentukan sampai bayi tersebut lahir ya. Nah, akan tetapi apabila wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, seperti halnya jawaban untuk nomor 11 ini ya. Nah, dan untuk masa iddah bercerai. Masa iddah bercerai itu ada dua ya. Masa iddah bercerai di mana cerai boleh rujuk, yaitu menjatuhkan talak 1 dan talak 2. Ada iddah yang tidak boleh rujuk gitu, yaitu menjatuhkan talak 3 ya. Di mana iddah talak 1 dan 2 ini waktunya itu diperkirakan sekitar 3 kali haid ya, atau kurang lebih sekitar 3 bulan 10 hari ya. Lanjut kita ke soal nomor 12. Berapa lama masa iddah istri yang belum haid? Nah, tadi udah diuraikan sedikit ya. Berapa lama masa iddah istri yang belum haid atau sudah berhenti haid? A. 3 bulan, B. 3 bulan 10 hari, C. 4 bulan,
D. 4 bulan 10 hari, dan E. tanpa masa iddah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 ini adalah jawaban yang A ya, 3 bulan. Nah, untuk yang belum haid atau sudah berhenti haid itu tidak apa-apa, diperkirakan 3 kali itu tidak harus dilebihi untuk 10 hari gitu. Jadi cukup digenapkan saja selama 3 bulan. Lanjut kita ke soal nomor 13. Transaksi yang mengenai pemeliharaan atau penggarapan kebun dengan akad bagi hasil dari kebun tersebut secara ikhlas antara pemilik dengan penggarap disebut A. Musaqoh, B. Ji'alah, D. Muzaro'ah, C. Muzaro'ah, D. Hiwalah, dan E. Muqarabah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 ini adalah jawaban yang A ya, Musaqoh. Lanjut kita ke soal nomor 14. Memindahkan utang dari tanggungan seseorang kepada orang lain disebut A. Hiwalah, B. Hajru, C. Salmu, D. Ariyah, dan E. Daman. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 ini adalah jawaban yang A ya, hiwalah, di mana memindah tangankan hutang ya, tanggungan hutang dari seseorang kepada orang lain. Lanjut kita ke soal nomor 15. Menanggung dan menjamin utang dengan menghadirkan barang atau orang ke tempat yang telah ditentukan disebut A. Hiwalah, B. Hajru, C. Salmu, D. Ariyah, dan E. Daman. Jawaban untuk soal nomor 15 ini adalah jawaban yang E ya, Daman. Awas jangan sampai terbalik. Di mana menanggung hutang ya, atau menjamin hutang gitu disebut daman gitu, dan apabila memindahkan utang itu disebut hiwalah. Selain membahas soal tentang zakat, di sini juga kita bahas ya soal tentang haji ya. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Yang tidak termasuk rukun haji adalah A. Ihram, B. Mabit di Madinah, C. Tawaf ifadah, D. Wukuf, dan E. Sa'i. Nah, jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang B ya, mabit di Madinah. Ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa rukun haji itu semuanya ada 6 ya. Yang pertama itu ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat wukuf, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib ya. Yang mana rukun haji itu harus dilaksanakan secara tertib ya, atau berurutan. Tidak bisa misalkan gini, tawaf didahulukan kemudian ihram. Nah, itu tidak bisa seperti itu ya. Kalau seperti itu maka hajinya itu tidak akan sah ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Salah satu wajib haji yaitu A. Ihram, B. Tawaf wado, C. Tawaf ifadah, D. Wukuf, dan E. Sa'i. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya, tawaf wado. Nah, di soal yang pertama tadi disebutkan rukun haji, dan yang kedua ini adalah wajib haji ya. Mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa wajib haji itu semuanya ada 6 ya. Di sini saya cuman mengingatkan saja ya, bahwa wajib haji itu yang pertama berihram dan mikot ya, yang kedua mabit di Muzdalifah, yang ketiga lempar jumroh di Aqobah, yang keempat lempar jumroh pada hari-hari tasyrik, yang kelima mabit di Mina, dan yang keenam itu tawaf wado ya. Jadi jawabannya B ya, tawaf wado. Lanjut kita ke soal nomor 3. Manakah yang tidak termasuk mikot makani saat melaksanakan haji? A. Zulhulaifah, B. Yulamlam, C. Muzdalifah, D. Qarnul Manazil, dan E. Juhfah.
Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang C ya, Muzdalifah ya. Karena mikot itu adalah tempat di mana dimulainya ritual haji dan umroh ya. Nah, tempat tersebut biasa atau misalkan gini, tempat tersebut ada 5 ya. Terdiri dari 5 tempat ya, di mana yang nomor 1 itu adalah Zulhulaifah ya, atau sekarang biasa disebut dengan Abyar Ali atau Bir Ali ya. Yang kedua itu Al-Juhfah ya, yang dulunya itu bernama Mahya'ah. Dan yang ketiga Karnul Manazib, dan yang sekarang biasa disebut As-Sa'il. Yang keempat Yulamlam, sekarang biasa disebut As-Sa'diyah. Dan yang kelima itu adalah Zalu Irkin ya, yang sekarang biasa disebut dengan Ad-Daribah ya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang C ya, Muzdalifah ya, karena Muzdalifah itu tempat untuk mabit ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Yang tidak termasuk jenis tawaf adalah A. Tawaf ifadah, B. Tawaf nazar, C. Tawaf fadilah, D. Tawaf kudum, dan E. Tawaf wado. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang C ya, tawaf fadilah ya. Karena yang namanya tawaf itu ada 4 jenis tawaf ya. Yang pertama itu tawaf kudum, yang kedua tawaf wado, yang ketiga tawaf sunat, atau ada juga yang disebut yang menyebut tawaf nazar ya. Dan yang keempat itu tawaf ifadah. Nah, jadi jawaban untuk nomor 4 ini adalah jawaban yang C ya, tawaf fadilah. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Sifat-sifat Allah yang tidak dimiliki oleh manusia atau makhluk lain disebut sifat A. Ma'ani, B. Ma'nawiyah, C. Nafsiyah, D. Kudrotiyah, dan E. Salbiyah. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang C ya, nafsiyah. Seperti yang diketahui bahwa Allah itu memiliki sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Nah, ada juga sifat-sifat Allah gitu. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 4 ya. Dimana yang pertama itu sifat nafsiyah ya. Sifat nafsiyah itu untuk menentukan adanya Allah gitu, atau misalkan biasa disebut dengan sifat yang tidak bisa diterima oleh akal sehat ya, atau oleh logika. Yang kedua itu sifat salbiyah ya, sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah. Dan yang ketiga sifat mani. Sifat ini diwajibkan bagi Allah ya, sudah pasti ada berarti. Dan yang keempat itu sifat ma'nawiyah gitu. Sifat ma'nawiyah ini tidak bisa dipisahkan dengan sifat ma'ani ya, atau bisa disebut juga dengan akibat dari adanya sifat ma'ani ya. Lanjut kita ke soal nomor 6. Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat mukhalafatu lil hawadisi, dan mustahil bersifat berarti kebalikannya ya. A. Bukmun, B. Mumat salah satu lil hawadisi, C. Muhtajun ila ghairihi, D. Wahdaniyat, dan E. Ta'adud. Jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang B ya, mumat salah satu lil hawadisi. Selanjutnya di soal nomor 6. Hukum alam itu kompleks. Jika Tuhan banyak, tentulah pemeliharaan alam dapat diatur dengan sempurna. Pernyataan ini salah dan bertentangan dengan sifat Allah, yaitu A. Kudrat, B. Wujud, C. Wahdaniyat, D. Hayat, dan E. Kidam. Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang C ya, wahdaniyat. Nah, untuk soal-soal seperti ini sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, dan sifat-sifat Allah itu biasanya dicantumkan dalam konteks soal-soal seperti ini ya. Apabila di TWK
suka dicantumkan pengamalan Pancasila. Nah, di soal SKB itu lebih spesifiknya ke keagamaan, seperti soal-soal yang seperti ini ya, pengamalan-pengamalan atau misalkan sifat-sifat hal-hal yang tidak mungkin dilakukan gitu. Lanjut ke soal nomor 8. Adanya alam dengan segala isinya, adanya manusia dengan berbagai bentuk warna kulit dan budaya serta macam-macam bahasa menunjukkan bahwa bukti Allah bersifat maha kuasa. Dalam istilah ilmu tauhid disebut, nah untuk soal nomor 8 ini kata kuncinya ada di Allah bersifat maha kuasa ya. A. Qidam, B. Mukhalafatul lil hawaditsi, C. Wahdaniyat, D. Iradat, dan E. Qudrat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang E ya, Qudrat. Karena Allah itu bersifat maha kuasa ya. Lanjut, kita ke soal nomor 9. Sifat yang pasti tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala disebut sifat A. Wajib, B. Dalil nakli, C. Dalil akli, D. Jaiz, dan E. Mustahil. Jawaban untuk soal nomor 9 ini jawaban yang E ya, mustahil. Selanjutnya di soal nomor 10. Sifat yang khusus berkenaan dengan diri Allah sendiri disebut sifat A. Ma'nawiyah, B. Jaiz, C. Salbiyah, D. Ma'ani, dan E. Nafsiyah. Nah, soal ini tadi sudah disebutkan ya, cuman dibalik aja soalnya ya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang E ya, nafsiyah. Selanjutnya di soal nomor 11. Allah Subhanahu wa taala bebas melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat A. Wajib, B. Mustahil, C. Jaiz, D. Qudrat, dan E. Iradat. Jawaban untuk soal nomor 11 ini adalah jawaban yang C ya, jaiz. Karena arti dari sifat jaiz sendiri mungkin teman-teman sudah pada tahu ya semuanya ya. Selanjutnya di soal nomor 12. Di bawah ini adalah Asmaul Husna kecuali A. As-Salam, Al-Hakim, Al-Musawwir, B. Ar-Rahman, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, C. Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Aziz, D. Al-Quddus, Al-Mu'min, Asy-Syahir, dan E. Al-Khaliq, Al-Muhaimin, dan Al-Baru. Nah, jawaban untuk soal nomor 12 ini adalah jawaban yang D ya, Al-Quddus, Al-Mu'min, Asy-Syahir ya. Karena Asy-Syahir itu bukan merupakan Asmaul Husna ya. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu, cuman harus lebih teliti lagi dalam menjawab soal-soal seperti ini ya. Selanjutnya di soal nomor 13 ya. Nama atau sebutan lain bagi malaikat Jibril adalah A. Arwahul Mu'min atau Al-Amin, B. Jibril tidak memiliki sebutan lain, C. Ruhul Amin atau Ruhul Mu'min, D. Ruhul Mu'min atau Ruhul Quddus, dan E. Ruhul Quddus atau Awahul Aulia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 ini adalah jawaban yang D ya, Ruhul Mu'min atau Ruhul Quddus. Lanjut kita di soal nomor 14. Sebagai makhluk Allah, semua malaikat akan mati bila sudah waktunya tiba. A. Kecuali malaikat maut, B. Kecuali yang meniup trompet, C. Termasuk malaikat maut, D. Terutama yang sudah sangat tua, dan E. Kecuali malaikat yang 10. Jawaban untuk soal nomor 14 ini adalah jawaban yang C ya, termasuk malaikat maut. Awas, hati-hati jangan sampai terkecoh dengan konteks soal seperti ini ya. Selanjutnya di nomor 15. Dibandingkan manusia, malaikat adalah makhluk yang istimewa.
Mereka A. Tidak berakal dan tidak bernafsu. B. Tidak berakal bernafsu. C. Bernafsu dan tidak berakal. D. Kadang-kadang bernafsu, kadang-kadang berakal. Dan E. Berakal dan bernafsu. Jawaban untuk soal nomor 15 ini adalah jawaban yang A ya. Tidak berakal dan tidak bernafsu. Selanjutnya di soal nomor 16. Bentuk tulisan Mesir kuno disebut A. Gizah, B. Manuskrip, C. Historiografi, D. Sphinx, dan E. Hieroglif. Jawaban untuk soal nomor 16 ini adalah jawaban yang E ya, hieroglif. Selanjutnya di soal nomor 17. Seorang sarjana Italia yang banyak menyalin buku-buku berbahasa Arab ke bahasa Latin sehingga ia dikenal sebagai bangsa Arab Eropa ialah A. H.A.R. Gibb, B. Snouk Horjid, C. Ibnu Rushd, D. Abelard Budd, dan E. Gerard Cremona. Jawaban untuk soal nomor 17 ini adalah jawaban yang E ya, Gerard Cremona. Selanjutnya di soal nomor 18. Peradaban Barat sebelum berkenalan dengan peradaban Islam sangat dipengaruhi oleh peradaban A. Persia, B. Latin, C. Mohenjo-daro Harappa, D. Yunani Romawi, dan E. Mesopotamia. Jawaban untuk soal nomor 18 ini adalah jawaban yang D ya, Yunani Romawi. Selanjutnya di soal nomor 19. Nama Yunani berasal dari salah satu suku yang ada di Helena, yaitu A. Aeolia, B. Ionia, C. Doria, D. Athena, dan E. Asia. Jawaban untuk soal nomor 19 ini adalah jawaban yang D ya, Athena. Selanjutnya di soal nomor 20. Pengarang buku yang berjudul Islam at the Crossroads adalah A. Maurice Bruce, B. Leopold Weiss, C. Syed Hussein Nasir, D. Abu Zahra, dan E. George Bernard Shaw. Jawaban untuk soal nomor 20 ini adalah jawaban yang B ya, Leopold Weiss ya, yang sekarang itu berubah nama menjadi Muhammad Asad ya setelah menjadi mu'alaf. Ya mungkin itu saja video kali ini, latihan-latihan soal yang bisa dibahas. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam video ini dan video-video sebelumnya. Jangan lupa cantumkan di kolom komentar apabila ada materi yang ingin dibahas. Dan jangan lupa pula like dan subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih.